Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Barkul Fuadi dari E2. Jadi di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas UAS studi kitab hadis. Dan kebetulan saya di sini akan menjelaskan metode penyusunan kitab hadis pada abad kelima. Baik, langsung saja. Jadi pada abad kelima ini para muhaddisin atau ulama itu menggunakan 3 metode untuk menyusun kitab hadis. Yang pertama itu menggunakan metode musnad, yang kedua metode maudhu'i atau tematik, terus yang ketiga metode gabungan antara sunan dan jami. Metode musnad itu merupakan penyusunan hadis yang mengelompokkan hadis itu berdasarkan jalur periwayatan dari sahabat tertentu. Artinya hadis-hadis dalam kitab yang menggunakan metode musnad itu disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Salah satu contoh kitab yang menggunakan metode musnad ini Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu. Terus pengguna metode musnad ini juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, metode ini tuh memudahkan peneliti untuk mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Terus yang kedua, jalur ini juga membantu dalam memahami konteks periwayatan hadis. Terus yang kedua, ada metode maudhu'i atau metode tematik, yang mana metode ini merupakan salah satu metode penting dalam penyusunan hadis yang berfokus pada pengelompokan hadis berdasarkan tema atau topik tertentu. Hal ini itu bertujuan untuk memudahkan para pembaca untuk mencari hadis yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu contoh kitab yang menggunakan metode maudhu'i atau tematik ini, kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam karya Al-Hanbali. Terus metode yang ketiga ini ada metode gabungan antara Jami' dan Sunan. Yang mana metode gabungan ini merupakan langkah maju dalam penyusunan ilmu hadis yang dikembangkan pada abad ke-5 Hijriah. Jami yang berarti menyeluruh atau komprehensif, yaitu penyusunan kitab hadis yang mencakup berbagai aspek termasuk akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sejarah. Sedangkan pendekatan Sunan itu lebih spesifik dalam pengelompokan hadis berdasarkan aturan hukum tertentu, seperti hukum ibadah, hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, dan hukum-hukum lainnya. Contoh kitab yang menggunakan metode gabungan ini yaitu kitab Jami' At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi. Jadi itu tiga metode yang digunakan pada abad kelima untuk menyusun kitab-kitab hadis. Jadi selain metode penyusunan hadis, saya juga akan menjelaskan kitab-kitab ulumul hadis yang ada pada abad kelima Hijriah. Yang pertama itu ada kitab Ma'rifat Ulum al-Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi, yang mana kitab ini tuh merupakan salah satu karya yang berperan penting dalam sejarah perkembangan ilmu hadis. Dalam kitab ini Al-Hakim An-Naisaburi itu memperkenalkan klasifikasi ilmu hadis ke dalam 50 cabang. Cabang tersebut mencakup aspek-aspek penting dalam kajian ilmu hadis, seperti pembahasan hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', terus sad, illat, mudallas, dan lain sebagainya. Selain itu, kitab ini tuh juga menjelaskan metode untuk mengidentifikasi sanad yang terputus dan menganalisis kesalahan dalam periwayatan hadis. Terus yang kedua ada kitab Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab ini tuh merupakan salah satu karya dalam ulumul hadis yang berfokus membahas metodologi periwayatan hadis, termasuk syarat seorang perawi, terus prosedur penyampaian hadis,
Al-Khatib di sini itu menekankan pentingnya integritas dan akurasi dalam menerima dan menyampaikan hadis. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada kitab Al-Jami' li Akhlaq Al-Rawi wa Adab Al-Jami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Kitab ini itu berfokus pada aspek etika dalam ilmu hadis, baik di sisi perawi maupun pendengar hadis. Kitab ini juga membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi, termasuk kejujuran, kemampuan menghafal yang baik, dan lain sebagainya yang mencakup integritas dan kualitas seorang perawi. Jadi mungkin itu saja penjelasan mengenai metode yang dipakai oleh ulama pada abad 5 Hijriah dan kitab-kitab ulumul hadis pada abad ke-5 Hijriah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.